Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Al-Husna Fikril Ilmi. Saya perwakilan dari kelompok 5 studi Al-Quran dan Al-Hadis Manajemen Bisnis Syariah VP IAIN Tulungagung. Perlu teman-teman ketahui bahwa kelompok kami terdiri atas 4 orang anggota. Yang pertama, saya sendiri. Yang kedua, Rifa Nur Alifah. Yang ketiga, Nika Sadia. Dan yang keempat, Khofia Afina Naswa. Pada video kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi tentang teori munasabah. Secara etimologis, munasabah berarti al-mushkalah dan al-muqarrabah, yang berarti saling menyerupai dan saling mendekati. Secara terminologis, munasabah berarti adanya keserupaan dan kedekatan di antara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang mengakibatkan adanya hubungan. Hubungan tersebut bisa berbentuk keterkaitan makna ayat-ayat dan macam-macam hubungan atau keniscayaan pikiran, seperti hubungan sebab dan musabab, hubungan kesetaraan dan hubungan perlawanan. Munasabah juga dapat dalam bentuk penguatan, penafsiran, dan penggantian. Asumsi dasar munasabah. Ilmu munasabah didasarkan pada asumsi dasar bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh dan padu, yang bagian-bagiannya saling berkaitan satu sama lain. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bentuk keterkaitan atau koherensi yang sudah tampak jelas dalam Al-Quran seperti terdapatnya huruf athof tidak lagi menjadi bahasan dalam ilmu munasabah. Dengan kata lain, yang menjadi bahasan hanyalah pada bagian-bagian yang tidak jelas. Cara mengetahui munasabah. 1. Memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek bahasan. 2. Memerhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. 3. Mengkategorikan uraian tersebut dengan tingkat hubungannya, interkoneksi, jauh dekatnya, korelasi. 4. Dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memerhatikan ungkapan-ungkapan bahasan dengan benar dan tidak berlebihan. Baik, yang selanjutnya ada 10 macam dan kategori munasabah. Yang pertama, munasabah antara surah dengan surah, yakni salah satunya memuat tema sentral, sedangkan surah-surah yang lainnya menguraikan sub-sub tema. Perinciannya baik secara umum maupun secara parsial. Salah satu contoh yang dapat diajukan di sini adalah munasabah yang dapat ditarik pada 3 surah beruntun. Salah satu surah berfungsi menjelaskan surah sebelumnya, misalnya di dalam surah Al-Fatihah yang artinya tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Lalu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah bahwa jalan yang lurus itu ialah mengikuti petunjuk Al-Quran, sebagaimana disebutkan yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, munasabah antara satu surah dengan surah sebelumnya. Untuk mencari munasabah tersebut, As-Suyuti menyimpulkan bahwa satu surah berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada suatu surah sebelumnya. Yang ketiga, munasabah antara nama surah dengan kandungan isinya. Maksudnya Nama suatu surah pada dasarnya bersifat tauqifi, namun beberapa bukti menunjukkan bahwa suatu surah terkadang memiliki satu nama dan terkadang 2 nama atau lebih. Tampaknya ini rahasia di balik nama tersebut. Para ahli tafsir sebagaimana dikemukakan oleh As-Sayuti melihat adanya keterkaitan antara nama-nama surah dengan isi atau uraian yang dimuat dalam suatu surah. Yang keempat, ada munasabah antara satu kalimat lainnya dalam satu ayat. Maksudnya, munasabah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam satu ayat dapat dilihat dari 2 segi. Pertama, ada hubungan langsung antara kalimat secara konkret yang jika hilang atau terputus, salah satu kalimat akan merusak isi ayat. Identifikasi munasabah dalam tipe ini memperlihatkan ciri-ciri takkid atau tasydid
dan tafsir atau iktirad. Yang kelima, ada munasabah antara nama surah dengan tujuan turunnya. Maksudnya, Al-Bikai menjelaskan bahwa nama-nama surat Al-Quran merupakan inti pembahasan surat tersebut, serta menjelaskan menyangkut tujuan, serta surat mempunyai tema pembicaraan yang sangat menonjol, dan itu tercermin dalam nama-nama masing-masing surah seperti surat Al-Baqarah, surat Yusuf, surat An-Nam, dan surat Al-Jin. Yang keenam, munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surah. Artinya, untuk melihat munasabah semacam ini perlu diketahui bahwa ini didaftarkan pada pandangan datar, yaitu meskipun dalam satu surah tersebar sejumlah ayat, namun pada hakikatnya semua ayat itu tersusun dengan tertib dengan ikatan yang padu sehingga membentuk pikiran serta jalinan informasi yang sistematis. Contohnya, ayat-ayat di awal Quran surat Al-Baqarah 1-20 memberikan sistematika informasi tentang keimanan, kekufuran, serta kemunafikan. Yang ketujuh, munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat itu tersendiri. Munasabah pada bagian ini Imam As-Sayuti menyebut ada empat bentuk, yaitu yang pertama at-tamkin, yang kedua al-tasdir, yang ketiga al-tausyih, yang keempat al-ikhlal. Yang kedelapan, munasabah antara awal uraian surah dengan akhir uraian surah. Maksudnya, salah satu rahasia keajaiban Al-Quran adalah adanya keserasian serta hubungan yang erat antara awal uraian suatu surah dengan akhir uraiannya. Yang kesembilan, munasabah antara penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. Yang ke-10, munasabah antar ayat dengan satu tema. Sebagaimana dijelaskan oleh As-Sayuti, pertama-tama dirintis oleh Al-Kisai dan Al-Sakhawi. Sementara Al-Kirmani menggunakan metodologi munasabah dalam membahas mutasyabih Al-Quran dengan karyanya yang berjudul Al-Burhani fi Mutasyabih Al-Quran. Munasabah Al-Quran diketahui berdasarkan ijtihad, bukan melalui petunjuk Nabi. Setiap orang bisa saja menghubung-hubungkan antara berbagai hal dalam kitab Al-Quran. Selanjutnya, aplikasi dalam penafsiran Al-Quran. Banyak mufasir yang memberikan perhatian pada ilmu munasabah dan menerapkannya pada penafsiran Al-Quran. Namun, mereka menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk mengungkapkannya, yaitu irtibat, ta'liq, ta'alluq, ta'lil, ittisyal, dan tartib. Contoh aplikasi yang diambil di sini adalah dari penafsiran Darwaza dan penafsiran Islahi. Darwaza menggunakan istilah ta'liq untuk menyebutkan koherensi dalam penafsirannya. Contoh penafsiran yang diambil dari Al-Tafsir Al-Hadis adalah bagian dari surat Yusuf. Islahi, pengambilan dari Islahi, memiliki alasan yang sangat jelas lantaran beliaulah yang menghasilkan pemahaman paling komplit dan komprehensif tentang munasabah terkait dengan tujuannya agar Al-Quran tidak dipahami secara atomistis. Contoh yang diambil di sini adalah aplikasi beliau terhadap surat An-Nisa. Kemudian, kegunaan mempelajari ilmu munasabah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengembangkan sementara anggapan orang yang menganggap bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. 2. Mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang ketiga, dapat mengetahui mutu dan tingkat kebalaghoan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, dapat membantu dalam menafsirkan Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat dengan yang lainnya.
Demikianlah materi dari kami, semoga bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Like kalau kalian suka dengan video ini, bagikan ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.